Hidup itu kan pilihan. Sebenarnya kita mau milih seperti apa? Kalau kita mau milih hidup susah, ya benar-benar susah, Pak. Karena bangun pagi males, scrollan aja, rumah-rumah nggak beres, kan, Pak. Anak-anak ya nanti jemput aja pakai kunci, kan gitu. Nah itu kan membuat kita memang otak itu tidur jadinya nggak ada smartnya lagi, Pak. Betul. Karena memang pikiran itu, hati pikiran itu kan elastis, Pak. Kita yang membuat. Waduh. Kalau nggak kita nggak ada, Pak. Nah, kembali ke cerita, kalau udah gitu kita masa sih Allah nggak approve apa yang kita kerjakan, Pak? Pasti dia kasih tanda tangan kan? Pasti dia datangkan rezeki. Bahasa kitanya dikasih tanda tangan ya, Wi. Bahasa Allahnya pasti dikasih oleh Allah ya. Dikasih. Iya. Karena kita lakukan baik, kecuali kita tidak melakukan yang baik, itu gak akan dikasih. Sedangkan tidak melakukan aja dikasih, Pak. Apalagi baik. Iya, rumus ya Allah, rumus berbisnis. Benar. Bisnis. Iya. Jadi gak usah mikir siapa yang mau beli, terus nanti gimana resiko. Semua bisnis ada resiko, Pak. Iya. Gak ada yang tanpa resiko, Pak. Betul. Semua, apapun yang kita lakukan resikonya ada. Tapi bagaimana mengurangi, memanage resiko ya, meminimalisir ya, Bu ya. Ya, memanage resiko, memanage hati. Kan bentuknya nggak sama kan, Bu? Justru batik unik itu dia tidak sama. Kalau yang sama itu cap atau print. Ada aja sih, Bu sih. Coba perhatikan, kalau yang buatan tangan itu tidak ada yang sama persis. Oh gitu ya. Bordir, sulam, yang tangan ya, Pak. Iya. Sama nggak? Hari ini saya buat ini nih, menulis ini atau menggambar ini, desain ini nih. Nanti siang, kan? Beda ya? Hasilnya beda nggak? Apalagi kalau hatinya tidak mood tadi. Iya benar. Sama kayak ngomong, kalau disuruh ulang dari awal nggak sama dia, Bu ya? Sama. Itulah uniknya semua karya tangan. Itulah uniknya keterampilan. Makanya kita harus wajib ya, maksudnya inovasi terus apapun yang ada budaya gitu wajib kita naikkan. Karena apa, budaya itu bagian dari rezeki para generasi muda dan kita semua. Benar, Pak, saya bilang. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat semuanya, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan orang-orang yang akan menginspirasi kita, mengedukasi dan juga memberikan motivasi buat kita bersama. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu dengan penuh warna-warni. Siapa itu? Kita sapa dulu Ibu Endang ya, Bu ya. Endang Nano, Bu. Ya. Wah, Ibu Endang Nano ini dari Jingga Batik. Ingat batik, ingat beberapa warna. Nah, ya Bu ya. Betul. Karena hidup penuh dengan warna-warni, maka hari ini kita akan berbincang tentang warna-warni kehidupan bersama Bu Endang Nano dengan Jingga Batiknya. Kita sapa dulu. Selamat datang. Apa kabar, Bu Endang? Salam kenal, selamat datang. Iya, salam kenal, Bu. Sehat selalu. Saya Zul, Bu. Selamat datang buat Ewe Endang. Di podcast Sisi Lain Aspen kita akan melihat sudut inspirasi dari Bu Endang dengan Jingga Batiknya. Tapi sebelumnya Bu Endang, ini Jingga Batik ya, Bu ya. Ini sudah berapa lama sih sebenarnya, Bu Endang? Sudah masuk tahun ke-9. Tahun ke-9. Hidup ada permulaan dan ini kan, Bu, dan akhiran gitu ya. Bu Endang sebenarnya memang ini sudah sebelum dari 9 tahun ini artinya memang sudah di sini atau bagaimana nih, Bu? Kalau sebetulnya itu kalau keluarga banyak pembatik. Kebetulan saya lahir saya Jawa. Oh, Bu Endang Jawa? Ya. Oke. Terus kalau background saya itu dari perhotelan, Pak. Perhotelan? Ya. Oh, Bu Endang orang perhotelan? Ya, saya pariwisata. Oke, oh pariwisata? Ya, di perhotelan. Lalu ceritanya pindah ke batik nih gimana nih? Kalau misalnya orang perhotelan pindah jadi travel, kayaknya ini nih. Nah, ceritanya pindah ke batik. Ah, ini gimana nih, Bu Endang? Cerita yang senangnya ya. Senangnya ya. Susahnya saya nggak mau. Ya, kita cerita menginspirasi lah gitu ya. Inspirasi. Jadi gini, ketika saya tuh kalau di hotel, saya lihat tamu-tamu tuh kok bajunya bagus-bagus gitu kan. Saya lihat bagus-bagus. Terus saya lihat lagi, kayaknya seneng ya. Kapan ya saya bisa jadi seperti dia gitu kan? Saya perhatiin, kayaknya
kalau begini saya harus punya something gitu loh. Oke. Kayaknya kalau hanya satu keran, Oke, iya. saya kerja aja, ya sudah kerja aja gitu. Tapi saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa Pak beli sesuatu yang menurut saya bagus gitu kan. Nah, harus saya punya usaha nih gitu kan. Oke. Nah, kalau punya usaha, tapi bukan berarti lalu kita ada modal bikin usaha, tidak begitu. Saya harus mempelajarinya, termasuk marketnya seperti sampai segitu ya? Ya. Lalu nanti yang kerja siapa, kan gitu. Jadi berprinsip dari awal gitu kan. Dari itu saya berpikir ya sudah, yang penting saya lakukan. Saya berniat dengan membuka ini, membantu pemerintah, membantu diri saya sendiri dan membantu personal yang ikut bekerja, mengurangi pengangguran. Oh, jadi berawal dari keinginan membantu ya, keinginan pribadi dan juga ingin membantu orang lain ya. Ini pas sekali dengan aspeknya Bu, kita membantu orang lain menjembatani kebaikan agar banyak orang terkuatkan. Oke Bu, lanjut. Ya, dengan perjalanan itu sesuatu menarik gitu kan. Yang menariknya, oh ternyata kayaknya memang harus begini kalau untuk nambah income gitu kan. Harus ada side job, harus ada keran 1, keran 2 gitu. Nah, berjalannya begitu saya sepakatin. Ya udah, saya belajar, saya beli buku, saya pelajarin. Waktu itu otodidak nih cerita Bu. Tidak juga otodidak. Tidak juga. Tidak. Tapi nambah dengan buku kayak tadi ya. Oke, sip. Tapi kita harus memang belajar, Pak. Harus belajar ya. Harus belajar. Belajar itu kan tidak hanya dengan dengan kita traveling, dengan kita baca buku. Karena maaf ngomong Pak, sorry to say ya, kalau belajar lewat handphone saja gitu, kalau saya gitu, saya udah baca nih, misalnya baca buku gini, ternyata gitu kan, udah sampai bawah kan scroll lagi ke atas itu mana ya. Tapi kalau dengan buku, itu kayaknya lebih menarik bagi saya. Betul. Ya, sampai sekarang tuh saya belajar Pak, saya bawa buku loh Pak. Hah? Oh iya Bu? Oh iya. Aduh. Bawa buku. Ini kebetulan buku dikasih teman saya. Nih. Ini saya menarik ini judulnya. Saya juga pecinta buku masalahnya. Orang goblok versus dengan orang pintar ya. Ya. Oke, sip. Oke. Intinya sampai saat ini pun saya belajar. Oke. Dan menurut saya belajar itu akan menghasilkan sesuatu yang indah endingnya. Oke. Ya, bukan hanya soal finansial, gitu kan? Karena kalau bicara tentang tadi itu kita membicarakan bagaimana masuk ke usaha ini batik, gitu kan? Di sela itu kita kan belajar Pak. Ketika kita belajar baik, apa yang kita inginkan jadi dan apa yang dapat dari buku ini, kita menjadi sesuatu yang bervariasi. Ya kan? Di mindset kita, cara berpikir kita, cara pandang kita akan lebih luas Pak. Iya. Bukan hanya kita berfokus ke satu produk saja, tapi kita bisa beraneka. Artinya kita juga pelajari item-item lain. Betul. Marketing. Betul. Ya kan? Saya bilang tadi. Packaging. Betul. Oke. Marketing ya. Iya. Personal branding. Personal branding. Ya harus. Iya. Jadi ini keren banget nih. Jadi jangan fokus bisnis kita ini itu aja. Gitu. Tapi belajari pasarnya gitu ya Bu ya. Betul. Termasuk satu lagi Pak. Selain personal branding yang harus kita pelajari, yang harus kita kerjakan, satu lagi ada apa itu? Digital marketing. Digital marketing, ya, AI sekarang. Ya. Waduh, keren banget nih Bu. Ya, karena saya terus terang Pak gaptek tentang itu tadi saya bilang ya, tentang digital. Tapi saya mempergunakan anak-anak muda yang mereka mempelajari tentang digital, termasuk AI. Kolaborasi ini ceritanya. Betul sekali. Baik itu tentang desain batik, baik itu tentang desain logo, baik itu tentang desain sesuatu yang kita mau terjunkan nih, misalnya tentang pelatihan gitu kan. Nah itu seperti apa? Sampai saya harus menggunakan itu semua Pak. Kalau Bapak mau tahu ya, saya tuh online shop. Ya online shop itu di Tokopedia. Kalau Shopee saya sometimes itu hanya edukasi yang saya shopikan. Itu tuh dan e-commerce lainnya saya menggunakan SDM tuh Bapak, mahasiswa
yang part time. Oh gitu Bu. Ya mereka juga. Jadi nggak saya yang talking karena saya sendiri juga ngomongnya mungkin kita beda dengan anak-anak muda ya Bu ya. Karena bukan zamannya saya gitu loh. Tapi bukan berarti menutup saya untuk lebih belajar lagi tentang AI tentang digital. Iya. Ntar Bu, Ibu emang usia berapa sekarang Bu? Saya sudah 53. 53, bicara kekinian anak muda. Anak muda scroll doang tinggal lah itu. Ibu-ibu aja. Ibu cerita personal branding, ya kan, packaging, ya kan. Masya Allah. Terus belajar karena ini memang luar biasa ya. Jadi setiap ini ketika anak-anak muda itu datang ke tempat saya, dia part time, dia mengisi TikTok, dia mengisi ini, dia live gitu loh Pak. Saya bukan berarti tidak belajar, saya juga belajar sama mereka. Oh, hidupnya saling belajar ya. Betul Kak, kalau kayak gini gimana Ibu, gini. Jadi saya belajar Pak. Sampai sekarang pun saya bilang, saya setiap apapun saya belajar. Waduh, mantap kali. Karena saya tidak merasa puas dengan ini, saya butuh belajar gitu. Iya. Gitu. Makanya setiap apapun gitu. Selain itu juga anak-anak ini kan terbantu Pak. Iya. Kita Dia bisa kuliah, dia Iya. bisa kerja, dia bisa kuliah, dia bisa kerja. Oke. Mantap. Saya jadi terpikir begini Bu, maaf kalau kami nih, entah kenapa ya, kalau tiba-tiba Ibu kan dari hotel, itu kan gajinya kita tahu lah ya kan, luar biasa, apalagi begitu tinggi ya. Hotelnya bukan high class juga ya. Salah satu ya bintang-bintang inilah ya, kelas berbintang 5, bintang 4 ya. Itu kan bukan main-main, bahkan gajinya bisa 2 kali ya. Benar kayak gitu ya Bu, kita dengar ya. Iya, betul. Lalu kayak gini Bu, Ibu Endang pindah ke batik, bikin batik. Maaf kami dari, kalau ini saya Bu ya, apa optimis bisa batik terjual di tengah persaingan yang memang, apalagi di Minang loh Bu. Ini kalau di Jawa kita ya terkenal ya dengan batiknya. Betul. Minang bukan batik loh Bu. Betul sekali. Ya ini apa komentarnya nih Bu? Jadi kalau itu Pak, saya memang prinsipnya itu tadi. Saya pingin mereka anak-anak muda atau termasuk anak saya sendiri, mereka walaupun dia sarjana S3, walaupun profesor S2 ya, tapi saya pingin mereka tetap punya keterampilan. Anak punya keterampilan. Iya. Kenapa saya bilang punya keterampilan? Itulah yang membantu dia suatu saat ya, ketika pensiun ya, kita masih punya skill. Waduh, ya juga ya. Ya, bayangkan kalau kita tidak punya skill Pak. Iya. Termasuk batik tadi. Iya. Batik itu keterampilan. Dan itu batik diakui sama dunia, UNESCO. Iya. UNESCO ya, betul kan? ya. Bahwasanya dia warisan budaya Pak. Ya. Terus kedua, bordir sulam itu juga begitu. Kenapa saya sebenarnya bordir sulam juga itu masuk ke paket kita juga Pak. Masuk juga ya Pak? Ya, karena setiap batik yang sudah kita buat lalu kita bordir untuk menampilkan Sumatera Baratnya, terus sulam gitu ya, menampilkan kota Bukit Tingginya. Oh digabung Bu? Ya. Oh ini batik Ya. keren nih ya. Oh jadi ada di sulam, di bordir. Di bordir. Jadi bukan batik tulis saja, karena kita buatnya itu bukan batik. Jadi batik itu ada beberapa macam ya Pak. Apa sih Bu? Batik itu ada yang namanya batik tulis. Nah itu yang saya buat, itu didesain lewat anak muda tadi dengan bantuan AI. Pinterest. Iya Pinterest bantu itu. Terus kalau yang kedua itu cap atau stempel. Bapak tahu kan batik yang titik dengan itu. Oke ya baju telah di stempel gini kayak itu tentu harganya lebih low. Iya low ya. Yang tulis karena cara pengerjaannya berbeda. Kalau yang ketiga itu batik printing. Kalau printing itu bisa buat banyak. Iya. Itu harganya juga lebih low budget. Iya, low budget. Low budget. Main mesin ya. Iya, betul. Bapak tadi bertanya, kenapa Ibu ngambil yang batik banyak sekali gitu kan? Sebetulnya itu tadi, saya tuh seneng Pak. Senang berbagi ilmu, dan saya senang kalau anak-anak muda itu punya hal yang positif terhadap, menurut saya ya, dia punya keterampilan, makanya saya buat. Ya udah kita buat batik dulu. Saya kalau yang untuk dipelajari itu soal marketing dan branding yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk soal membatiknya, karena keluarga banyak, saya ajarkan mereka. Ayo kita belajar batik. Ini begini. Kita buat tulis. Lalu di sana muncul yang mau beli siapa? Iya.
betul kan? Iya. Saya nggak mikir Pak yang mau beli siapa. Nggak mikir dulu. Nggak mikir, kenapa? Saya masih kerja, saya masih punya uang kan, maksudnya masih punya penghasilan kan. Iya. Saya nggak mikir. Oh, ini sambil cerita nih tadi ya. Oke, sambil kerja, bikin batik. Betul. Oke. Saya bilang sama mereka, pokoknya kita buat aja dulu. Masalah yang beli itu siapa nggak usah dipikirkan. Nah, ini keren banget nih. Mulai aja dulu. Sekarang gini Pak, kalau kita membuat sesuatu dengan ikhlas, dengan halal yang kita lakukan, ya, masa sih Allah nggak approve apa yang kita kerjakan Pak? Mustahil nggak Pak? Aduh, nih masuk marifatnya nih. Betul kan? Benar sekali. Pasti dia approve. Ya. Ketika dia approve, siapa sih pemilik baju batik nanti yang akan membeli? Pasti ada Pak. Bukan kita yang ngatur, tapi energi kita yang ngatur. Allahu Akbar. Ya, yakin, benar Pak. Saya jual, nggak ada yang beli Pak. Nggak ada beli. Nggak ada. Ibu pada jual. Nggak ada yang beli. Awal-awal tuh. Awal-awalnya. Oke. Tentu yang membuat batik bilang, Mbak, nggak ada yang beli. Ya nggak apa-apa kan, belum saatnya. Saya bilang kan, bukan saatnya sekarang terjual, tapi itu Allah juga yang ngatur, nanti dia beli. Cuman bukan sekarang, artinya kita wajib bersabar di sana. Iya. Lu sebulan, 2 bulan, setahun Pak, nggak terbeli. Setahun? Nggak beli. Tapi namanya batik is okay lah, dan karena dia pernah punya brand sendiri ya. Betul. Kalau batik tulis itu semakin lama semakin bagus Pak. Oh begitu Bu? Ya. Beda dengan batik cap dan printing. Pudar dia ya? Ya. Oh. Jadi akhirnya ya semuanya mendukung kan Pak. Saya berpikir, oh ini kayaknya harus ada nih kombinasinya berbeda lagi, ditambahkan bordir. Jadi ketika saya berteman-teman nih sama teman-teman lain, saya coba ada e-commerce Pak masuk, WA bisnis saya masuk. Saya tawarin ke teman-teman yang ada di daerah-daerah saya yang maksudnya teman-teman yang masih di hotel. Saya bilang, mau nggak beli batik saya? Seperti apa? Ini. Ya udah, besok ke tempat saya. Saya ke Jakarta. Saya temui teman-teman yang masih di hotel, saya bawa, tapi saya nggak mau rugi Pak. Saya kalau bawa batik aja, saya kayaknya nanti kalau nggak laku gimana? Saya bawa mau kena bordir, sama bawa sulam. Jadi kalau Bapak mau tahu, ini experience saya ya, sampaikan, mudah-mudahan bisa diedukasi. Jadi saya packing ke travel bag saya, itu isinya jualan saya nggak malu Pak. Jadi sebegitunya ya Bu ya. Jadi isinya saya. bukan baju tapi jualan. Yang pakaian ganti saya itu hanya di tas aja, bag-bag. Oke. Saya tentik Pak, saya pergi Jakarta, saya bilang sama teman saya ada lo di sini gitu kan. Ya udah, saya di hotelnya, di lobi saya jual. Lah Ibu orang kerja di hotel mewah jualan kayak gini, nggak malu Bu? Nggak, biasa aja. itu teman-teman Ibu yang di dalam tuh kan teman-teman Ibu. Benar. Ibu di lobi lantai jualan kayak gini. Wah ini mindsetnya keren banget ya. Di lantai begitu ya. Saya pokoknya dikasih tempat lah ya. Ya tapi jualan maksudnya ya. Orang sama kerja di hotel. Saya nggak jualan sama tamunya Pak. Bisa jual sama teman-teman saya. Oh gitu. Karena saya yakin kalau saya jual sama karyawan, ya otomatis karyawan pakai. Lalu orang dia nanya ya. Betul. Tapi kalau saya jual sama tamu, saya hanya face to face satu kali aja. Tapi kalau sama teman saya itu return kan. Iya dia berulang ya. Iya benar. Kan? Betul. Akhirnya saya pakai prinsip itu. Lalu di situ, terjual gitu. Nah, saya balik lagi ke sini. Saya bilang, ayo kita buat lagi sama suami, sama semua keluarga saya, kita buat lagi gitu kan. Gitu. Awal terus selalu begitu. Nah itu dia. Itu awal pertama dijual. Ya. Walaupun tadi sudah dibuka, setahun nggak laku. Aduh, ini kayaknya kalau ingin jadi pengusaha memang kayak gitu ya. Kita 3 hari, Bu, saya tidak punya mental kalau jualan Bu. Kalau jualan disuruh nih Bu, kalau 2 hari tidak terjual berdiri Bu, besok saya pulang tuh. Nggak berani jualan. Karena memang apa ya Bu ya? Nah maksud pertanyaan saya, apa yang membuat mental Ibu sekuat baja? Nggak malu gitu. Prinsip apa nih Bu? Karena beda Pak. Jadi gini. Kalau soal mental ya, kita tuh memang harus belajar untuk mental kuat. Belajar. Ya. Contohnya begini Pak, kalau kita mau cari enaknya, itu udah gampang Pak banget. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau cari enaknya kita nggak perlu belajar kok Pak. Tapi kalau kita mau mencari sesuatu yang lebih nikmat, ini nikmat beda ya. Enak beda ya. Beda. Oke. Kalau kita mau mencari nikmatnya, nikmat itu kan dunia akhirat ya. Tapi kita wajib loh Pak. Apa?
Ya itu tadi. Belajar. Sabar satu lagi. Belajar, sabar dalam belajar dan belajar kesabaran. Betul. Iya. Tapi optimis ya. Tapi memang kayak gini, saya lihat value ibu kejar nilainya dulu ya. Nilai konsepnya begitu ya. Karena ini memberi manfaat jangka panjang, orang terbantu. Artinya kita punya alasan kuat kenapa itu harus ada dan hadir untuk diri dan orang lain ya Bu ya. Betul. Jadi gini, kalau orang tua saya tuh, saya jadi anak yatim tuh udah kecil udah jadi anak yatim. Ibu anak yatim? Ya. Nah, gimana ceritanya? Waktu itu. Jadi orang tua saya, ibu saya itu, bapak saya tentara, ibu saya tuh anaknya banyak Pak. Banyak sekali. Maksud banyak sekali berapa orang nih? 9. Ya, Oke. Saya anak nomor 4. Banyak adik di bawah ya? Jadi banyak adik, banyak kakak juga 3 laki-laki. Di situ ibu saya tuh jualan Pak. Setiap hari jualan tahu, jualan tempe, jualan toge. Saya lihat, ini kayaknya saya SD loh Pak. SD SMP itu saya sudah sering bantu orang tua. Yatim sejak umur berapa Bu? Umur berapa ya? Kelas 1 SMP. 1 SMP, oke. Ya. Saya berpikir ini kayaknya saya kasihan Pak ibu saya kalau jualan gini ini. Saya harus bantu. Setiap hari saya bantu. Tiap pagi saya bantu. Saya bilang sama orang tua saya, Bu, besok saya kalau udah besar, saya nggak mau lah jualan kayak gini nih. Saya bilang gitu. Saya mau buat yang besar dari ini. Saya bilang gitu. Saya capek. Kenapa? Ibu nggak cukup aja uangnya. Saya bilang gitu. Kalau dari pensiun bapak kecil gitu kan. Itu kan pengalamannya Pak. Dan itu kata ibu saya, ya sudah. Yang penting kamu sekolah pinter aja. Kalau sekolah pinter, pasti kamu dapat. Ibu nggak akan ngasih apa-apa, harta atau apa, tapi ibu cuma nyekolahin kamu aja. Waduh, kerennya. Itulah. Jadi support orang tua juga, lingkungan juga, keluarga juga. Itu penting ya Bu ya? Ya. Oke. Satu lagi, mengeluh tidak boleh Pak. Mengeluh tidak boleh? Ya. Oke. Karena kalau menurut saya, mengeluh itu, contohnya lah Pak, kita dalam keadaan sehat nih. Ketika kita ada nih, kita lagi gak mood sama seseorang nih ya. Bilang aja lah kita lagi sakit nih. Bapak, energi Bapak sakit bener gak? Iya. Sakit kan? Iya. Karena itu kan bentuk dari doa yang kita sampaikan ke kita. Iya. Ke badan kita. Tapi ketika kita melakukan ya ketemu ya oke, malas misalnya, kita bilang, belum saatnya ya, tapi nanti mungkin. Kan lebih enak, janji lagi. Daripada dusta ya? Ya. Ibu kayak cocok jadi trainer nih ya. Saya trainer Pak. Latih ini latih ini sumber daya juga Ibu nih. Ini gayanya dari batik. Ini kita memang yang dibatik bukan ini, otak kita yang dibatik nih. Otak dan perasaan kita dibatik sama Bu Endang nih. Oke. Menarik. Oke. Ya, karena ya itu kan pengalaman. Ibu juga ntar Bu. Ibu berarti juga ngasih pelatihan sama orang ada gitu? Ya, kalau pelatihan saya kasih banyak Pak. Pelatihan membatik, merajut gitu kan. Jadi bukan merajut cinta ya, tapi merajut benang. Rajut cinta juga boleh Pak. Pekerjaan kalau nggak dicintai dia tidak ada hasil. Aduh, iya benar sekali ya. Cintai dulu pekerjaan ya Bu ya. Oke. Berarti balik ke poin yang tadi Bu. Gimana ceritanya terus? Ya, setelah berjalannya waktu ya itu pilihan. Hidup itu kan pilihan. Sebenarnya kita mau milih seperti apa. Kalau kita mau milih hidup susah ya benar-benar susah Pak. Karena bangun pagi males, scrollan aja. Rumah-rumah nggak beres kan Pak. Anak-anak ya nanti jemput aja pakai kunci kan gitu. Nah itu kan membuat kita memang otak itu tidur jadinya nggak ada smartnya lagi Pak. Karena memang pikiran itu, hati pikiran itu kan elastis Pak. Kita yang membuat. Waduh. Kalau nggak kita nggak ada Pak. Nah, kembali ke cerita, kalau udah gitu kita masa sih Allah nggak approve apa yang kita kerjakan Pak? Pasti dia kasih tanda tangan kan? Pasti dia datangkan rezeki. Bahasa kitanya dikasih tanda tangan ya Bu. Bahasa Allahnya pasti dikasih oleh Allah ya. Dikasih. Iya. Karena kita lakukan baik, kecuali kita tidak melakukan yang baik, itu gak akan dikasih. Sedangkan tidak melakukan aja dikasih Pak, apalagi baik. Iya, rumus ya Allah, rumus berbisnis. Benar. Bisnis. Iya. Jadi gak usah mikir siapa yang mau beli terus nanti gimana resiko. Semua bisnis ada resiko Pak.
Iya. Gak ada yang tanpa risiko, Pak. Betul. Semua, apapun yang kita lakukan risikonya ada. Tapi bagaimana mengurangi, memanage risiko ya, meminimalisir ya Bu ya. ya, memanage risiko, memanage hati. Memanage risiko dan memanage hati. Di mana letak memanage hatinya, di mana Bu? Jadi sesuatu harus dicintai, saya bilang. Sekarang nyonyanya si bapak ya, di rumah, ketika mau goreng telur dengan hati yang dongkol, enak nggak telurnya? Itu saya coba di teh telur tuh Bu. Kopi telur. Beda pasti rasanya Bu. Ada orang yang happy bikin teh telur. Oke. Iya. Begitu juga pekerjaan sekarang. Ya? Dengan pekerjaan begini, bapak enjoy, saya enjoy juga, si kakak juga enjoy, otomatis kan. Otomatis. Yang rezeki itu kan tidak diukur dengan uang saja. Kesehatan rezeki itu nggak Pak? Aduh. Kesempatan rezeki. Iya. Pertemuan rezeki kita jadi saling kenal. Jalan say hello. Say hello kita jadi tahu ke orang pintar, orang goblok ya. Jangan dibuka saya. Ini salah satu referensi beliau nih. Cari. Oke. Itu saya memang di rumah buku Pak. Dari dulu saya memang membaca buku. Oh, memang pembaca literasi Bu, keren ya. Jadi sebenarnya orang sukses itu memang belajar. Beberapa orang sukses kita lihat ya Bu ya, belajar dan membaca terus ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Berarti memang pas sekali dengan batik itu ternyata bukan satu warna. Bukan. Tidak akan batik nama kalau satu warna, benar nggak Bu? Betul. Iya. Jadi batik itu tuh jingga, termasuk jingga. Jingga itu selain namanya tadi saya terangkan soal warna. Warna itu kita pakai gradasi warna. Warna dari mana? Itu Marawa saya ambil Pak. Jadi ada kuning, hitam, biru. Itu saya pakai semua Pak. Masuk ke dalam batik Ibu? Betul. Ini kayaknya juga kalau di Minang itu lokal itu? Kearifan lokal. Ibu karena pembelajar jadi udah tahu ya gitu. Insya Allah. Tadi juga ada bordir, berarti digabung ya Bu ya? Ya. Jadi kalau batik tulis sebentar Bu, berarti batik tulis ditulis? Ya, pembuatannya ditulis. Berarti kan bentuknya nggak sama kan Bu? Justru batik unik itu dia tidak sama. Kalau yang sama itu cap atau print. Ada aja sih Ibu sih. Perhatikan, kalau yang buatan tangan itu tidak ada yang sama persis. Oh gitu ya? Bordir, sulam, yang tangan ya Pak? Iya. Sama nggak? Hari ini saya buat ini nih, menulis ini atau menggambar ini, desain ini nih. Nanti siang, kan? Beda ya? Hasilnya beda nggak? Apalagi kalau hatinya tidak mood tadi. Iya benar. Sama kayak ngomong kalau disuruh ulang dari awal nggak sama dia Bu ya? Sama. Itulah uniknya semua karya tangan. Itulah uniknya keterampilan. Makanya kita harus wajib ya, maksudnya inovasi terus. Terus apapun yang ada budaya gitu wajib kita naikkan. Kenapa budaya itu bagian dari rezeki para generasi muda dan kita semua. Benar Pak, saya bilang. Gini, ketika kita berbicara tentang budaya itu kan banyak ya Pak ya. Kita bicara masuk ke ranahnya yang keterampilan nih, pintu keterampilan. Ketika kita bisa, saya bilang tadi walaupun sarjana betul, kalau kita tidak punya keterampilan, what are you doing? Iya. Ketika kamu tidak dipakai di satu perusahaan besar. Tuh. Apa yang mau kerjakan? Tapi ketika dia punya keterampilan, para pelaku UMKM kecil bisa menggunakan jasanya. Iya. Atau dia bisa buat sendiri. Betul. Dia jual online, dia titip ke kita konsinyasi. Bisa dia lakukan. Betul. Artinya apa? Pengangguran berkurang, Pak. Iya. Kalau kita punya keterampilan, terus apa? Hidup kita juga akan lebih baik. Kita nggak sempet nggak mudah putus asa. Kita nggak mudah berburuk sangka. Mikir yang jelek-jelek. Kita tidak sempet bergunjing nasuha, Bergunjing nasuha. Artinya begitu. Iya. Nggak sempet untuk itu. Otomatis yang ada di pikiran kita bagaimana ke depannya ini. Gitu. Karena kita setidaknya bermanfaat bagi orang lain juga. Iya benar. Ini benar. Ini batik syariah kayaknya ini.
enggak juga. Mulai dari menata hati, kita kasih judul batik syariah nih. Karena memang ternyata menarik ya Bu. Jadi ternyata bukan apa yang kita buat, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita cintai, ya, dan apa yang kita harapkan di masa yang panjang begitu Bu ya. Nah kan kadang-kadang bisnis maunya kita mau ada uang barang hari ini, dalam hitungan jam ada uangnya gitu ya Bu ya. Bukan itu ya, tapi pembangunan panjang ya Bu ya. Kayak kesabaran seorang pembatik tulis dengan warna-warni di dalam batiknya itu ya Bu ya. Marawah. Seperti yang saya bilang tadi kan, ada saya ceritain sama Bapak. Ini ada nih, ketika kita melakukan sesuatu nih, membuat batik gitu. Iya. Terus kita lagi memang nggak mood. Itu bisa 1 bulan atau 1 tahun kita nggak melakukan apa-apa. Oh gitu Bu? Iya. Tapi kalau kita turutin hati itu ke sana, jadi nggak produk kita. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Terus apa yang kita dapat? Apakah benar rezeki itu mau datang kalau kita nggak melakukan apa-apa? Kan tidak. Ya memang harus dikerjakan, Pak. Senang nggak senang, mood nggak mood, harus kerja. Action. Betul. Iya. Ini keren nih. Jadi jangan nunggu kapan mood gitu ya. 1 tahun nggak mood nggak lakukan apa-apa. Karena mood itu kan dari kita. Iya. Putus cinta, misalnya kan nggak mood. Itu kalau dia pikirannya sampai berbulan-bulan ya gitu-gitu terus gitu kan. Iya. Jadi memang keterampilan itu tidak ada batas, Pak. Aduh, iya. Dan disenangin, nggak usah saya bilang tadi laku atau tidak, nggak usah pikirkan. Ini menarik ya. Duit aja duit aja dulu. Bukan duit ya Pak. Bukan duit. Iya benar ya. Lakukan aja. Bukan duit. Jadi duit ya. Kalau duit itu akan ngikut ketika kita duit. Kalau sudah action kita mengerjakan, maka ngikut. akan datang duitnya, duit ya kan sudah digabung ya, tidak bisa. Cara bacanya tidak lagi duit tapi duit. Betul. Iya benar. Oke. Aduh, batik jingga ternyata. Kita diam-diam loh Bu. Kita tahu tempat Ibu loh Bu. Oh ya, alhamdulillah. Anak bujang saya itu belajar di tempat Ibu tuh. Oh ya, yang siapa ya? Namanya Abdul Karim Ansarullah itu Absor. Dia sekolah di sekolah ini Moli. Lebah. Oh ya, Bu Moli. Kalau Lebah itu ini ya. Lebah itu udah setiap tahun sama saya. Iya. Ya, sama saya. Iya. Di keterampilan itu, Pak. Itu keterampilan membatik ya. Keterampilan itu anak-anak tuh lebih gimana ya? Maksudnya mereka punya jiwa seni. Selain keterampilannya, jiwa seninya itu terasah, Pak. Memang cara kerjanya ya begitu gitu. Tapi setidaknya juga selain itu mencintai. Jadi cinta dia dengan produk kita gitu loh, Pak. Jangan bangga kita. Dia mulai bangga dengan batik ya. Betul. Saya pernah parkir arah ke ujungnya Bu, belok kiri, naik ke atas belok kiri. Luas sih Pak parkirnya. Di bypass belok kiri, belok di depan musola, belok kiri lagi, naik ke atas, nampak tuh batik jingga. Iya. Ya tapi saya juga dulu nggak mau ini Bu. Sebetulnya itu namanya galeri jingga Pak. Jadi saya bukan hanya batik aja dalam itu, gitu kan. Ada tenun, saya bilang tadi kan. Tapi makin kesini fokusnya tuh ke batik gitu lah. Tapi tetap ada produk lain. Dan pelatihan-pelatihan. Tapi brand satu ya Bu ya, kayak ini itu ya, kayak rumah makan ya. Ini spesifiknya apa gitu ya? Spesifik batik gitu ya. Dicari yang lain juga ada. Kalau ini kapan Ibu bikin ini Ibu yang baju ini sekarang nih? Kalau ini Ibu pakai jingga punya? Ini tidak, ini kebetulan teman saya. Hebat ini juga ya. Madura. Ini hebat juga nih orang punya batik, tapi dia ternyata memberdayakan. Kenapa punya orang sih Bu? Kita kan saling mendukung Pak. Iya. Ya. Jadi cara promosi juga begitu, barter Pak. Iya benar ya. Kalau tidak barter, jualan kita juga nggak laku. Nah. Barter. Jadi walaupun ini kita promosi ke punya orang lain ya. Iya. Ikhlas seperti benar Bapak Ibu bilang tadi, Ibu ngasih ilmu nggak takut hilang. Iya. Gitu ya? Enggak, saya bilang. Karena saya ngisi terus Pak. Kasih materi terus? Bukan, maksudnya saya isi terus dengan membaca. Belajar. Iya. Aduh, Ibu dulu gimana Bu belajarnya kok begitu? Nggak tahu saya Pak.
Nggak, maksudnya memang pembelajar dari dulu gitu Bu maksudnya? Nggak tahu, mungkin karena itu tadi saya bilang, karena mungkin saya membaca apapun yang saya baca Pak. Oh, memang hobi baca ya Bu ya? Iya. Tapi benar-benar sampai pembelajar loh Bu. Di zaman ibu-ibu di ini. Saya tuh SD, bapak saya bilang tentara tadi. Iya, Setiap disiplin. hari saya Pak, zaman dulu dibeliin majalah itu, koran Sahabat Pena, inget ya Bapak? Oke, iya. Belum lahir Bapak ya. Itu Sahabat Pena. Setiap seminggu sekali itu datang di meja, kami suruh baca semua, gitu kan? Terus kalau udah baca nanti suruh kirim surat ke Sahabat Pena, ke siapa? Oh iya. Dulu kan ada sistem itu ya Bu ya. Zaman dulu. Jadi itu tuh memang sudah menjadi kebiasaan habit ya Oh Pak iya. ya. Biasalah anak tentara, jiwa kenasionalan jangan diragukan. Ya kan, sahabat ya. Walaupun beliau punya barang yang dipromosikan orang lain, pintar sekali jiwa nasionalis. Walaupun batik itu sebenarnya lebih terkenal dengan Jogja ya, Jogja, Jawa. Ternyata beliau ini bisa mengkolaborasikan dengan bordir orang Minang. Dan motifnya itu saya buat motif Sumatera Barat Pak. Selain warnanya Merawa, motifnya Sumatera Barat. Ada jam gadang, ada rumah gadang, ada rangkiang, ada tari piring. Ibu sudah balik pindah cinta ke Minang atau gimana nih? Pak, saya harus mencintainya Pak. Iya. Suami orang Minang. Jawa. Ini aneh, tapi ini benar-benar menyelami seni dan pekerjaan secara full. Ya. Tanpa ini ya, benar kalau kayak gitu ya, benar-benar masuk nasionalis Minangnya. Iya. Kalau bicara nasionalis Karena tentang keminangan, ibu kayaknya. Walaupun Minang, walaupun daerah-daerah lain kan masih tetap Indonesia Pak. Iya, Indonesia. Dan ibu mengambil pola uniknya. Ya. Kan kalau di Jawa tuh pasti Jawa udah ini. Tapi kalau tuh batik Minang ini jadi sesuatu ya. Sesuatu wajib Pak. Cara bangun personal brandingnya tuh. Jadi dengan cara itu saya masih tetap berdiri di pariwisata Pak. Ya itu dia, benar. Jadi setiap misalnya nih agent-agent, Iya. teman saya di agent, dia buat itinerary, Iya. ya mau kunjungan kemana, saya bilang mampirkan ke Jingga. Iya. Tidak perlu membeli, tapi dia tahu proses membuat batik. Iya. Masa sih Pak dia nggak akan beli, pasti ada beli. Iya benar. Tapi saya cara menjualnya begitu. Elegan. Ini memang dari gimana Bu? Ini memang maksudnya memang tak sengaja polanya atau benar-benar Ibu ngambil sisi dari seperti ini secara disengaja disadari? Karena mungkin saya itu tadi Pak, saya di hotel terus saya sering jalan gitu kan. Saya kalau traveling itu saya nggak shopping Pak. Tapi belajar. Ya saya amatin gitu, saya jalan-jalan tuh saya traveling gitu, saya lihat. Oh kayaknya begini ya, oh kehidupan orang ini begini, gini gitu. Jadi saya selalu belajar dalam itu. Jadi ketika pulang, oh ya, saya kayak melihat Bapak ini kan bagus ini layout ruangannya ya. Makasih Bu, makasih. Anda benar Bu Endang, pengusaha ini pintar kayaknya. Sederhana tapi menurut saya itu natural. Natural ya. Terima kasih Bu Endang. Ya, terus nyaman gitu kan. Jadi Alhamdulillah. itu kan pembelajaran gitu Pak ya. Karena setiap saya pergi gitu ada sesuatu yang menurut saya itu menarik Pak. Jadi itu tuh ya menambah energi ya. Ya menarik dan menambah energi. Jadi oh ya harus begini ya gitu. Intinya apapun yang kita lakukan bermanfaat lah Pak untuk diri sendiri dan orang lain, itu aja. Kayaknya ada sisi yang sama. Iya benar Bu, ini kita ceritakan sama audien kita. Iya. Ini benda Bu kita bikin pakai tangan. Jadi benda-bendanya yang kayak gini, meja kita bikin. Kita cintai bikinnya Bu. Walaupun nih ini kayak gini kalau dilihat dari segi sudutnya nggak rata, kalau gimana kan. Itulah seni Mas. Seni benar ya. Bapak kalau mau cari rata tinggal beli. Tinggal beli, benar Bu. Ada Ini kok yang low budget, ada yang high budget. Bapak tinggal beli. Iya. Tapi apakah ada nilai seninya? Nggak ada Bu, nggak ada. Pasti lebih terawat ketika kita membuat Iya sendiri. benar Bu, kita lebih mencintai dia, bangga gitu. Bahkan juga perempuan yang gorok-gorok ininya gergaji, tidak pernah perempuan gergaji gitu. Itu jadi pinter ya Pak. Iya pinter dia, nggak pernah menggergaji dia. Punya keterampilan dia nggak Pak. Keterampilan. Dan termasuk sebenarnya kayak tadi Bu, kita mendorong sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan, ayo kita berkarya, kan begitu ya Bu ya. Bapak tahu nggak? Saya tuh 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu itu ada pelatihan. Saya mengisinya itu tentang rajut. Rajut, oke. Saya membuat buket bunga.
Oke. Buket bunga. Karena laki-laki buketnya yang mana nih Bu? Buket bunga yang untuk wisuda itu kan selama ini yang kita lihat itu bunga plastik. Iya. Oh, yang dikasih-kasih kayak gini ya, itu buket namanya ya? Ya, buket bunga plastik. Saya bilang, ayo saya ajarkan. Jadi orang dari Pekanbaru datang, yang banyak pesertanya Bapak tahu pensiunan. Ada pensiun Pertamina, ada pensiun itu, udah pensiunan ini semua. Belajar. Awalnya dia megang benang aja nggak tahu, megang ini nggak tahu Pak. Saya ajarin pelan-pelan, terus itu ada grupnya, jadi bisa dia Pak. Jadi bisa? Itu laki-laki. Oh, laki-laki Bu? Ya, jadi laki-laki pandai berajut. Terus saya tanya Bapak, ininya apa namanya, motivasinya apa? Kenapa Pak pingin ikut ini juga? Ya saya dibawa Bu sama orang dinas. Oke. Sudah itu Bapak keinginannya apa? Ya kalau saya buat buket bunga dari rajut yang seperti Ibu tunjukkan, saya jualan buket bunga rajut kan orang lain nggak ada jual. Iya. Saya bisa jual bagus Bu Endang. Ya berapa Pak jual? Kalau Ibu bilang tadi satu tangkai 15.000, kalau saya jual 10 tangkai kan udah dapat 150 saya Bu Endang. Terus kalau saya nggak bisa ilmunya, saya kasih ke anak saya yang kuliah, dia bisa buat Bu di rumah, dia jual online. Kan jadi peluang untuk anak saya tambahan. Itu dia bilang. Artinya apa Pak? Bermanfaat kan? Jadi kembali lagi yang keterampilan, apapun itu tidak ada batasan laki-laki perempuan. Tua muda tidak ada Pak. Wah, benar-benar terbatik pikiran kita hari ini. Ini sharing ya saya. Iya benar. Karena juga ini. Kalau ngajarin nggak loh Pak. Kayaknya lebih sering ya Bu ya. Sharing dan sharing. Ya. Izin dulu. Iya. Detiknya aja. Oke. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Tidak, dan ini bagus sebenarnya kalau Ibu banyak orang tua tahu. Ini bagus juga untuk ketuaan kepikunan ke ini. Iya kan jadi, Bu? Tidak pikun. Kalau untuk kesehatan ya tidak pikun, lebih sehat, lebih energik, tidak mengganggu anak. Betul. Nggak rewel. Betul. Ketika kita orang tua lansia termasuk ibu saya, kalau nggak ada kerjaan dia kan pusing kan Pak. Yang mengeluh ini, mengeluh itu. Anak pun jadi repot Pak. Betul. Tapi kalau dia punya kesibukan dan punya keterampilan, kita juga enjoy melakukan aktivitas kita. Dia juga merasa dihargai orang tua. Jadi merasa masih digunakan gitu loh Pak. Tapi disuruh ngaji ke masjid aja capek dia juga. Capek. Kan? Ayo ngaji Bu. Ya kamu kan ini tadi. Karena dia harus bervariasi Pak, hidup itu. Ada spiritual gitu ya Bu ya. Ada yang sosial gitu. Ada religi. Ada di situ juga ada nutrisi untuk diri sendiri. Ya kan? Ada juga sosialisasinya ke masyarakat, ke lingkungan, ke anak-anaknya. Tapi idenya jadi keren nih Bu yang ini ya. Ini memang benar-benar sang inspirator. Itu Bu, ini kan sekarang tadi Ibu juga misalnya ngajarin itu orang datang atau kalau yang itu biasanya kalau itu permintaan dari pemerintah Pak. Oh iya belajar ya. Tapi kalau orang sekarang kan juga TikTokan itu Ibu juga kalau yang TikTok saya online belajar merajut, saya online kan. Jadi teknik-tekniknya saya online kan, saya iniin video, saya online kan gitu. Tapi saya dibantu beberapa tim teman-teman. Oke. Jadi teknik merajut itu yang saya online kan saya jual. Jadi nanti dia transfer dulu mau ikut kelasnya. Iya. Misalnya saya nggak mahal-mahal itu Pak. 35.000 benangnya dia sendiri. Jadi saya hanya berbagi ilmunya. Oke. Nanti dia belajar gitu kan. Terus itu pertemuan pertama saya hanya 10 orang. Zoomnya 10 orang. Oh iya mantap juga yang sungguh ya. Cari kesempatan ini. Mantap juga ya. Nggak dibuka rame-rame kan. Hebat juga ya Bu ya. Yang sungguh berarti cepat. Siapa dapat? Ya kalau dia pintar sama Pak. Walaupun online atau tidak atau offline. Kalau dia pintar dia nggak tahu nih barangnya mau dijual kemana. Sehingga juga terima. Kita bantu juga. Oh jadi paham kita kalau begitu dalam dunia bisnisnya. Kalau Ibu semua dengan tim ngerjakan. Kalau permintaan banyak gimana? Benar nggak Bu ya? Kalau permintaan banyak kan kita tampung barangnya juga terjual kan begitu Bu? Iya. Kolaborasi begitu ya? Betul. Jadi bisnis itu kan memang seperti itu. Jadi jangan takut kita memberikan pengayaan kepada tim kita atau orang lain. Karena hidup saling tersambung satu sama lain. Iya, sinergi ya Bu ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah seorang Bu Endang
Tiba-tiba dengan punya energi yang begitu, rasanya enggak lah. Yang ingin saya kejar adalah Bu Endang dulu tertarik juga dengan seni atau bagaimana? Itu kan tadi kita dapat tuh dari yatim, ya kan? Nasib untuk berubah sudah ada, energi dapat. Tapi nilai seninya ini dari mana? Siapa yang Ibu lihat ini? Ya itu tadi, kalau seninya tuh orang tua saya, kakek saya itu kalau di Jawa tuh tahu kan apa namanya, gendang tuh tahu apa ya, menggandang tuh bapak kalau bahasa Minang. Nah, itu nama kakek saya itu. Terus itu di Kota Gede Jogja. Terus kalau suami juga dia hobi seni. Mungkin bapak tahu kalau Sabili Group. Itu ada dia di sana sama rekan-rekannya Pak Emil, Haji Anggun, apa tuh? Ada tuh. Bapak lihat di YouTube. Ya, almarhum ya. Ya. Terus kalau kebetulan anak saya juga isi. Jadi memang sudah dunia gitu Pak. Gitu kan, jadi tahu kita nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk begini ibu-ibu loh gitu kan. Tapi ternyata biasanya ini ya Pak, ibu yang biasanya saya tipe yang memang apa ya, mandiri saya Pak. Dalam arti kata mandirinya begini, yang penting saya lakukan. Gitu. Tapi bukan berarti saya bisa semua juga tidak Pak. Gitu ya, tapi kita harus belajar banyak hal ya Bu ya. Luar biasa Jingga ini kita belum masuk kepada ini tadi barang kita ini ternyata yang dibawa barang orang lain. Ibu yang barang Ibu nggak ada yang Ibu bawa sekarang? Nggak ada ya. Nanti Bapak bisa lihat di IG. Itu ada galeriku_Jingga. Jadi pintar juga jalan-jalan begitu, orang penasaran apa ya punya ibu ini ya gini ya. Iya. Karena boleh diulangi Bu, Galeri Jingga. Galeriku_Jingga. Galeriku_Jingga. Jingga ini apa nih Bu? Jingga ini Bundo Kanduang pertama Pak, dari ibunya Aditya Warman. Yang ada di Batu Sangkar. Jadi dia Bundo Kanduang pertama. Namanya Jingga gitu? Darah Jingga. Darah biru? Darah Jingga. Ntar Bu, saya belum kurang paham nih. Coba dikasih tahu nih Bu. Jadi Darah Jingga kakak beradik sama si Darah Peta. Darah Peta lagi. Kurang literasi saya kayaknya nih. Nanti Bapak baca. Oke. Bapak baca di YouTube. Bapak lihat di sana, Bapak pelajarin. Terus dialah satu-satunya itu wanita yang pertama jadi Bundo Kanduang di Damas Raya waktu itu. Tahun 1827 atau 1817 gitu waktu itu. Terus Aditya Warman itu keturunan Jawa. Kenapa saya memakai nama Jingga? Saya berharap gitu kan, harapan saya terbaik. Jingga saya pakai nama Bundo Kanduang supaya Sumatera Barat secara global itu naik Pak. Di permukaan lebih naik, saya bantu seperti itu, dan posisi saya di pariwisata akan tetap berjalan di sana. Benar. Ibu punya pasar tersendiri, tapi Ibu juga pemberi makna. Kalau seandainya kayak gini nih, Ibu lebih Minang, darah Ibu lebih kental Minangnya ketimbang kita tidak sebutkan ini. Tapi ini terbagus ini. Jadi ada sesuatu yang kebanggaan terhadap ranah Minang ini yang berjintai dulu ya Bu ya. Bukan jadi perusak malah ya, tapi memang pencipta budaya, bahkan mewujudkan dalam karya seni begitu ya. Makanya saya cinta Pak Minang nih, budayanya saya suka sekali Pak. Suka ya Bu ya. Terus yang kedua juga apa namanya, Sandi. Ya, Bapak tahu? Maksudnya apa Bu? Apa ya? Kode gitu Sandi maksudnya? Ya. Kode dari Sumatera Barat itu banyak loh Pak. Makna-makna tersirat. Ya, bagus-bagus semuanya. Iya. Dia filosofinya satu kata bisa untuk banyak makna. Begitu ya. Sungguh pun kawe nan dibantu, ikan dilawik nan dihadang. Betul sekali. Aduh. Dan itu maknanya kan besar Pak. Besar Bu. Jadi makanya saya senang di Minang ini Pak. Saya nggak pulang-pulang ke Jawa. Ada juga pulang Pak. Tapi saya memang udah domisili di sini. Saya tertarik sekali Pak. Jadi saya pelajari itu semua Pak. Saya baca semua itu. Waduh. Mengenai ini. Emang indah ya Bu? Ya, indah. Dan banyak orang pinter loh Pak. Banyak orang pinter di Sumatera Barat nih Pak. Iya. Minang banyak pinter Pak. Dan semua ada dimanapun.
apalagi di bisnis. Itu powernya nomor 1 di atas. Benar. Begitu ya Bu ya. Powernya bagus. Iya. Itu nomor 1 di atas. Karena prinsipnya berbeda. Iya. Kalau Jawa itu prinsipnya berbeda. Seninya berbeda-beda gitu. Beda ya. Ya kalau di Minang ada juga yang sekarang dari Bukit Tinggi nih Bu, sudah menyasar ke arah Jawa ya, Budiman. Pengusaha dari sini juga Bu. Iya. Nah, ada Keren banyak ya. Pak. Iya, filosof tadi semuanya. Makanya saya ambil nama Jingga dengan harapan Sumatera Barat masih satu sinergi kita dengan suku Jawa. Pintar kali Bu, memadukan dua sisi ya. Kalau kita sisi lain, beliau memadukan dua sisi ya. Sebagai satu, kita sebetulnya kan keluarga Pak semua. Ya benar-benar ya. Kalau kita bawa kepada ini ya Bu ya, satu nusa satu bangsa gitu ya. Apalagi sesama kan masih Muslim. Indonesia. Tidak keluar dari Indonesia kan? Keluar dari Indonesia ya Bu. Apalagi batik juga sudah mendunia ya. Iya. Tapi ini boleh tahu Ibu, berarti yang saya tarik itu bagaimana optimis dalam membentuk dan membangun usaha ya, yang pada akhirnya Jingga itu sudah ini Bu, sudah dijual kemana-mana nih ceritanya Bu. Sudah. Kalau untuk produk itu udah sampai kemana-mana ya. Itu juga bantuan dari teman-teman semua. Terus marketing kita juga yang hebat-hebat. Pemerintah yang support terhadap Jingga ya. Jadi memang kolaborasi yang sangat baik sekali Pak. Itu reward lah terhadap tim saya, terhadap pemerintah, terhadap diri saya sendiri, keluarga, itu reward terbaik menurut saya. Iya benar. Menurut saya loh Pak. Iya benar loh Bu. Udah benar. Menurut kita juga sih Bu. Karena kayak gini, Ibu mulai berawal dari ternyata untuk membangun sesuatu itu butuh energi yang powernya lebih jauh ke depan, dan perlu kita menyiapkan item-itemnya agar kita tidak mudah patah di tengah gitu ya. Tapi Ibu kalau ngomong-ngomong dalam membatik, Ibu pernah patah di tengah enggak dalam sebuah warna? Sering. Yang gagal pun sering. Sering. Saya pernah punya produk Pak, itu gagal. Maksud saya tuh motifnya tuh begini. Jadi ini satu lembar kain gitu. Dia motifnya tuh panjang di tengah, dan itu permintaan dari customer saya. Dia minta di sini mau buat gamis gaun gitu. Ternyata saya waktu itu saya nggak memperhatikan polanya. Jadi buat aja, setelah diwarna, setelah jadi, kok jadi ada jarak begini gitu kan? Tapi bukan berarti itu tidak laku Pak. Dan itu laku, Pak. Laku juga. Laku. Produk gagal laku. Ya. Intinya Pak, kembali lagi ke dasar tadi. Yang namanya keterampilan itu tidak ada produk gagal. Iya, keterampilan tidak ada produk gagal. Iya benar. Karena kan saya bilang tadi, ngulang kan nggak bisa lagi. Itu juga mahal dijual. Laku ya. Iya. Dan itu ada beberapa. Saya bilang, Bu ini gimana, saya nggak pernah memarahin karyawan saya Pak. Gak pernah saya marahin. Karena kalau dimarahin mentalnya kan tidak baik, dan dia tidak semangat, tidak fokus kan. Saya bilang aja, udahlah nanti ada yang beli tuh. Tenang aja. Enak jadi bos Ibu ini ya. Kan memang harus begitu. Ibu di hotel kan, kalau dulu kan enggak juga, tanya teman saya di hotel. Saya termasuk orang yang enggak pemarah juga. Iya. enggak kita enggak bagus sana deh. Ada. Oke. Sampai marah tuh ada. Tapi kita masuk ke sini yang tadi. Tapi udah kemana perginya ya? Tapi ini jadi enak nih. Orang jadi happy ya Bu ya. Karena memang seperti itu Pak. Si Bu Endang itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa mereka loh Pak. Aduh, iya sih. Mereka tuh support saya. Saya kan bilang tadi, mereka juga membantu saya. Soal kesalahan itu wajar, karena itu salah itu punya kita. Iya, betul. Tapi di salah itu next ke depannya pasti ada perbaikan. Akan lebih bagus hasilnya lagi. Iya benar ya Bu. Soal tidak laku tuh laku, ada pembelinya nanti Pak. Cuman kita memang harus bersabar. Jadi cara jualnya gimana Bu? Online. Dibilang produk gagal? Ya tidak, kita tidak bilang produk gagal. Tapi kita bilang ini kalau kan tidak semua orang tahu Pak produk itu gagal atau tidak.
Contohnya Bapak sekarang buat ini kan tidak simetris. Iya benar. Kan tidak simetris. Iya benar. Kalau Bapak cari simetrisnya, nanti cari simetrinya. Iya. Kan tidak bukan batik lagi. Nah gitu ya benar. Terus siapa yang membeli? Pasti ada Pak, yang suka. Iya Bu. Hanya kita diuji untuk sabar. Kapan kita terima uang orang itu ke saya kan gitu. Iya benar. Sabar itu ya penting ya Bu ya. Karena kan mereka kerja Pak, dia juga membutuhkan uang. Dari mana uangnya? Dari si pembeli ini. Aduh, ini kita keren sekali nih. Sama kayak kita dulu jual produk sosial ya Bu. Kalau kita bicara produk sosial kan Bu, itu kayak tadi, yang penting kita berbuat aja. Ada kalau kayaknya kira-kira orang tertarik enggak dengan amalan ini? Karena begitu, gini Pak, ini maaf lagi ya. Kadang-kadang kita belum berjalan sudah mikirkan yang jelek. Gitu. Ini laku nggak ya? Ini gini ya, udah ngeluh Pak. Nggak laku, berjalan aja belum. Sudah pulang. Ada pepatah Minangnya Bu. Alum baiklah Bapak lihat. Iya. Tak mau pergi baru ditanya sama di rumah. Jam berapa pulang dah? Pergi aja belum udah ditanya pulang. Iya. Gimana mau laku Pak? Iya benar. Kan memang kita harus jalan. Iya. Ya benar. Contohnya, saya belajar jualan di online, di customer, di e-commerce ya. Saya jualan gitu kan. Kalau dipikir kan malas Pak. Capeknya lagi, moto barang lagi, gini lagi, gitu lagi kan gitu. Sudah nanya-nanya orang nggak beli. Dalam hati orang nanya, dan bongkar-bongkar nggak beli kan gitu. Kalau kita turutkan itu, kita nggak akan jadi jualan. Akhirnya apa prinsipnya? Ya sudah difoto dulu, kita berusaha dan kita kerja. Kalau ada orang melihat 10 pasti 1 yang nyangkut. Itu aja kan Pak prinsipnya. Terus yang gerakkan siapa? Kembali lagi kan? Jadi memang harus ikhtiar Pak. Kalau nggak ada ikhtiar gimana mau laku barang tuh? Aduh. Gagal bukan berarti gagal selamanya. Gagal kan sesaat. Untuk kita proses berikutnya akan lebih baik. Begitu selanjutnya. Allah, ini mantap kali nih batik nih. Iya benar. Iya Bu ya. Jadi jangan pernah cepat putus asa ya Bu ya. Baru jualan 2 kali nggak laku udah gulung tikar. Bu endang 1 tahun udah laku. Tapi itu pernah ini nggak Bu? Maksudnya sudah jualannya pakai di zaman ini dulu kan konvensional kan harus sewa toko begitu. Pernah kayak gitu nggak? Pernah Bu? Pernah. Sewa toko juga pernah. Itu karena COVID kemarin. Itu juga barang tidak laku terjual. Dan itu menjadi produk yang dimakan tikus gitu ya. Ya gimana gitu ya. Makanya kita cari alternatif, bukan kita menjadi putus asa gitu. Tapi kita dipicu untuk mengambil alternatif lain gitu. Artinya gini, kembali lagi ke dasar juga kita harus pakai ilmu agama kita. Kalau ini semua kehendaknya. Bukan kita, tapi kehendaknya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat itu, kita harus mencari solusi. Kalau kita bertanya ke si A, si B, si C, itu juga semakin kita pusing. Ruwet ya? Ya, akhirnya butuh kita diskusi, yaitu antar keluarga saja. Ini baiknya gimana nih? Ya sudah, saya kembali ke rumah. Saya bawa barang-barang semua yang dimakan tikus sudah kita ikhlaskan, yang kita bawa. Bener Pak? Sampai di rumah, itu rumah dulunya saya buat homestay. Bayangin Pak, jauh ke sana siapa yang mau membeli? Kembali lagi kan? Iya. Saya sempat down Pak. Saya sempat down dan saya nggak mau speak up apapun gitu. Tapi saya berpikir di jalan itu, saya bilang sama suami saya, ini gimana ya? Apa laku ya orang jalannya, rumah kita aja di belakang gitu kan? Sudah di belakang ke atas lagi. Atas lagi, orang mau jalan malas gitu kan? Siapa yang mau beli? Kata suami saya gini, kita kan sepakat, nggak usah pikirin siapa yang mau beli, yang jelas barang kita terselamatkan, tidak dimakan tikus. Ya juga ya, saya bilang kan, bener Pak. Saya ke situ, udah, yang jelas kita ada saving cost, tidak bayar kontrak, tidak bayar listrik, kata dia gitu, tidak bayar air. Itu udah keuntungan terbaik kita saat ini. Saya bilang, dan dia bilang, itulah keuntungan kita saat ini. Oh iya. Terus utang bank kita bagaimana? Ini sharing ya Pak? Iya. Ini utang bank kita bagaimana? Oh iya ya. Itu mukjizat lagi Pak. Mukjizat. OJK telepon ke bank. Saya ditelepon sama bank, Bu, untuk 1 tahun ini tidak usah bayar dulu, karena ada keringanan, Ibu bayar bunganya saja, atau boleh tidak membayar.
kompensasinya nanti dipikirkan. Baik itu Pak, itu bukan dari saya. Jadi semua ada solusinya Pak. Semua ada solusinya ya. Ya. Mulai aja dulu, semua ada solusinya. Bagus kayak iklan itu. Mulai aja dulu, semua ada solusinya. Ya, kalau dipikirkan terus nggak sampai-sampai. Bisa dikerjakan kayaknya Bu ya. Jangan dipikirkan. Kalau dikerjakan dia siap. Kalau dipikirkan dia nggak siap Pak. Nah sahabat, ini penting kali nih. Jadi kita juga podcast kayak gitu Bu. Alat-alat kita kan sederhana nih Bu. Tapi kayaknya suatu saat kita punya alat mewah lah, ya kan? Ya enggak, Bu? Amin kan? Amin ya Allah. Tapi ini benar kan, Bu? Benar. Jadi tahu kan Bapak, dengan layout begini saya bilang Bapak bagus sekali. Iya. Alat sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang amazing, itu juga lebih dari sederhana Pak. Iya Allah, Ibu pandai banget sih. Bukan pandai, Iya, benar, itu real benar, Bu, Pak. Yang saya sampaikan real. Kalau kita mau membuat sesuatu yang bagus itu harus dimulai dari yang sederhana. Itu Pak. dia judulnya benar Bu. Jadi awalnya dulu kita ingin menginspirasi kan Bu. Maka kalau kita beli dari hal kelihatannya itu, memang dari itu idenya Bu. Ya. Kita barang-barang benda-benda yang sederhana, Ya. kita jadikan sesuatu makna gitu kan Bu. Ini ada nggak di tempat lain? Nggak ada Pak. Nggak ada, Bu. Adanya cuma di Indonesia. Di mana di tempat? Itu Aspen. dia. Di luar Aspen Nggak ada nih. Bentar Bu, satu cuma ini dia barang unlimited ini. Ya, itulah kita wajib bangga. Itulah Benar ya, Bu, ya. yang saya bilang tadi, proses semuanya itu memang itu. Ya, ya, itu yang dikatakan kita kerja itu kan itu. Iya. Kalau mau hasil enak-enak aja mah kita nggak perlu kerja Pak, udah Benar, ada Bu. semua kan. Iya. Tapi kan tidak membangun mentalitas kita untuk jadi orang sukses. Benar Bu. Jadi sepakat kali nih Bu. Kalau kita dulu Bu bikinnya kayak gini, siapa kita bikin ada orang datang nggak ya? Ini kita bilang nggak Bu, ini akan duduk di kursi ini orang-orang besar dan orang hebat gitu kan Bu. Yang kursi sekarang Ibu duduk dan ternyata ini Bu Endang yang hebat juga duduk di sini begitu ya. Jadi memang benar semangatnya Bu. Saya Tapi tidak hebat loh Pak. Saya tidak hebat. tapi lebih dari hebat lah Bu. Karena kan Saya mengajar. aminkan atau enggak ya? Tapi saya aminkan. Amin, itu. karena paling enggak rezekinya yang hebat Iya, ya Pak. rezekinya hebat kan Bu. Karena kan kayak gini loh. Kalau orangnya enggak hebat enggak apa-apa, rezekinya yang Rezekinya hebat, ya, Pak. hebat. Kalau hebat rezekinya juga limpah kayak. Amin kan juga kita rezekinya hebat di sini. Amin. Karena hebat kan sudut pandang kan Bu ya. Ya. Nah, sudut pandang dan termasuk kayak gini kan Bu. Jadi banyak orang dari podcast kita ini juga kita semekanya membangun ini mulai dari menggerakkan. Jadi membangun sumber daya manusia kayaknya itu tidak semudah membalik telapak tangan kan Bu. Betul. Nah kita maunya kan kita nih las Bu, orang pikir las. Tapi alhamdulillah Bu, dari berbagai las yang ini kita termasuk yang jadi inspirasi karena memang kita tidak saatnya berbicara uang atau program, tapi kita saatnya membantu. Nah, makanya kayak itu Bu, Aspen itu jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Keren Pak. Keren ya, Bu, ya? Sisi lain dari Aspen. Oh keren loh. Keren, Bu, Itu ya? logonya juga keren sekali. Iya Allah, ini orang branding loh, orang branding. Saya Terima suka kasih, Bu. logonya bagus. Masya Allah, terima Dari kasih Bu tadi saya Endang. nggak lihat-lihat Pak, tapi lihat logo. Oh gitu. Kenapa Bapak bikin ikut? Sekarang saya yang nanya. Aduh. Kenapa itu? Aduh, kita mulai dari tengah Bu ya. Ya. Kita mulai dari cinta nih Bu. Ya. Jadi cinta. Ah. Itu kalau yang memberi dan yang menerima itu harus karena faktor mencintai. Iya. Jangan faktor keegoan. Iya. Gue beri ya. Nah kayak gini Bu. Maka kita di lembaga ini kita harus bilang bahwa ini lembaga zakat, tapi lembaganya terhormat. Iya. Jangan, mohon maaf nih, tolong ya Bu, enggak. Nah jadi memang sebenarnya antara yang memberi dan yang menerima itu harus karena cinta karena Allah SWT. Amin. Itu kira-kira Bu. Bagus, keren. Keren lah Bu. Keren sekali. Bapak tanya balik ke saya. Kenapa Bu? Coba tanya, Ibu lihat apa? Ibu lihat apa? Kalau saya lihat itu Bu Pak, Hah? sepakat Bapak cinta Hah? yang diterangkan tadi. Iya. Saya hanya menambahkan, Apa, bukan betul, menambahkan ya, itu siap, Bu, dari boleh, prinsip kita saya tambah ya, ya. prinsip Ya, Bu, siap, saya Bu. ya. Tangan di atas lebih baik. Iya. Keren Karena nggak? Bu, iya Keren benar kan? keren banget nih Bu. Iya ya, tangan di atas lebih baik ya. Nah, Aduh. Ya siap tambahannya Bu. Jangan jadi tangan di bawah ya. Ya, Iya. itu mezzo ya. Iya, iya, iya. Tapi positif. Positif benar Bu. Dan Ibu di antara sekian banyak tamu kita yang ngeh terhadap logo baru Ibu kayaknya. Saya nggak tahu Pak. Tapi memang logo itu penting ya Bu ya. Ya, Brand logo itu penting sekali. Apapun jenisnya produk itu kita harus logo.
Ini beliau ini benar-benar pembelajar nih. Karena bagaimana kita meng-create logo sebelum bicara nilai ya Bu ya. Logo itu kayak gitu ya Bu ya. Tapi ini dapat ya Bu ya. Secara Ibu bagus. Bagus ya. Energinya bagus. Energinya bagus ya. Alhamdulillah. 1 jam kita ngomong nih, nggak terasa dengan Bu Endang. Ini kita belum ini bicara. sampai jam berapa Pak? Nggak lama-lama kan Pak, soalnya puasa kita. Iya nih kita Pak. puasa ya Bu ya. Sekarang lagi kita puasa 5 menit dari sekarang Bu. Jadi sebenarnya Ibu nggak cukup 1 kali dari segini. Saya sebetulnya Pak ada diundang berapa kali ya sama Pak Roni. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin juga belum jodoh ketemu ya. Iya, belum jodoh ketemu. Kalau dulu kita bicaranya nggak ini kali bicara. Sama, tadi juga saya lupa gitu kan. Pak Roni telepon Bu Endang, sekarang kan itu katanya kan podcast katanya. Oh iya ya, saya tidak prepare ya gitu kan. Saya tidak prepare, artinya fashion saya dan segala macam itu ya udah apa adanya aja. Iya, gitu. iya. Karena saya tidak prepare terus terang gitu kan. Dan Tapi ini lebih natural Bu. balas dendam Iya. ya. Belum prepare aja kayak gini hasilnya kan. Apalagi kalau prepare nih. Iya, balas Tapi dendam. dan bincang-bincang warna. Warna apa yang paling Ibu suka di antara warna-warni Saya batik semua itu? suka warna Pak. Kalau boleh pilih 2 saja, warna apa Ibu? 2 Gak mau saya milih 2 Pak. Kalau nggak Bu pilih, kalau Ibu urutkan warnanya apa? Saya semua warna suka. Saya nggak mau pilih kasih Pak. Saya nggak mau pilih kasih. Iya, nah, karena tidak ada warna yang terbuang ya Bu ya. Ya, tidak ada apapun ciptaan Allah, apapun orang yang membuat lebih pintar dari saya di atas, apapun hasilnya itu tidak ada yang terbuang dan itu bermanfaat. Makanya saya tidak mau memilih warna. Saya anggap itu semua bagus, semua terbaik. Benar pembatik sejati nih. Tapi apa Saya hanya memanajemenin Pak. manajemennya Bu? Ya, karena manajemen itu penting. Kalau kita pinter pun satu bidang, kalau tidak dimanajemenin, dibantu dengan dinamo yang bagus, dia tidak jalan. Aduh, saya jadi ingat sebuah kata nih. Seorang pemimpin yang baik, dia tidak akan pernah membuang warna. Ya. Tapi dia akan mewaduk warna dan Menjadi datang satu yang indah. Satu yang indah ya Bu ya. Oke, Ibu, kalau seandainya makna warna hitam bagi Ibu apa sih Bu, Ibu Endang? Kalau hitam itu saya juga menonjolkan ke warna yang berani, tapi bukan berarti negatif, itu positif. Positif. Ya. Kalau warna kuning Bu? Jebak nih ya. Kalau trainer itu susah. Jadi nanti ketahuan ada pertanyaannya, tapi sudah ketahuan. Oke, enggak sih Bu ya. Tapi memang kita ada setiap ada warna ya, memang makna ya Bu ya. Benar-benar. Iya. Kalau tidak ada yang mubazir. Enggak ada mubazir. Kalau kami lebih hijau Bu. Hijau itu lebih tumbuh. Kami sebenarnya bertumbuh, berkembang kayak itu benih. Jadi memang ke sana alam gitu kan Bu. Makanya kenapa warna aspen hijau ke sana kita bawakan. Jadi kita ingin bertumbuh dan juga yang kayak tadi Bu, di atas cinta. Di atas. Cocok ya Bu ya. Cocok. Nah, karena tanpa cinta kita kehilangan energi kan. White and green. White and green. Cocok ya Bu ya? Cocok. White and green ya. Ini kita diakui bakar nih. Nice, ya bagus. Dia nyatu ya Bu ya? Ya nyatu. Nyatu bagus. Alhamdulillah. Sahabat, ini kayaknya kita sarankan Bu Endang. Banyak orang di luar sana yang mungkin butuh juga cerita Bu Endang. Suatu saat mungkin kayak kita Ibu bisa juga bikin pelatihan nggak Bu bagi yang mau gitu? Bisa. Secara offline? Bisa. Ini kayak kita rekomendasikan ibu-ibu nih, ya kan? Boleh. Nanti ada ibu-ibu dari Alpen atau dari rekomendasi dari Alpen. Aspen, Bu? Aspen kita bantu. Bantu. Termasuk ibu-ibu yatim kita Bu. Boleh. Jadi karena memang ibu-ibu itu kan ya itu tadi dia membantu secara ekonomi untuk keluarga. Iya. Ya. Karena kan kita ibu-ibu yatim itu Ibu bisa merasakan dulu sebagai yatim kan Bu. Ternyata ibu-ibu yatim itu harus kita bangun keberlanjutan. Jadi dibangun mentalnya, dibangun skillnya. Ya, kalau dibangun mentalnya tanpa skill juga nggak bagus. Gitu Bu ya. Ya. Kalau dibangun skillnya juga mentalnya tidak bagus. Nggak sabar dia nanti ya. Tidak sabar karena memang dia harus satu jalan itu. Satu jalan. Dan itu disatukan oleh orang yang berdarah Jawa
tapi tinggal di Minang. Minangkabau. Berkarya di Minang. Berkarya di Minang. Itulah dia Bu Endang. Nano. Ya, rasanya rame-rame. Aduh, sahabat semuanya, ini menarik sekali. Tapi memang kita di penghujung waktu nih Bu. Ini tentang warna. Ibu ngasih warna itu pakai spidol, cat, tinta apa gitu. Tentang tinta. Itu khusus. Kalau batik warna khusus. Semua dari batik warna khusus itu Pak. Khusus untuk batik. Jadi khusus? Tidak pakai tinta. Enggak pakai tinta ya? Kalau yang pakai tinta itu printing. Nah, print ya? Batik print. Oh, kalau berarti warnanya apa Bu? Pakai apa warnanya? Kalau warna alam kita pakai kunyit. Kunyit? Ya. Terus manggis, kulit manggis. Kulit manggis? Ya. Satu lagi gambir. Gambir. Oh, gambir ya. Kalau yang getah pisang ini lagi kita proses karena itu harus ke LIPI kan untuk uji ketahanannya LIPI Bandung. Jadi diuji. Oh, diuji ya warnanya Bu ya. Bukan kalau warna. kunyit memang bukan warna tapi ketahanan. Ketahanan dari warna. Jadi walaupun sudah digosok dia nggak hilang kayak kunyit itu begitu ya. Ya. Itu proses peramuan seperti apa sih Bu? Panjang. Kalau sesi sekarang kayaknya nggak habis. Nggak habis ya. Iya. Makanya Ibu jangan mau ngundang saya. Iya, Ibu jangan sekali ini kesini ya. Nah, tapi ini ya sudah kita buka dulu. Oh, ternyata begini. Nanti Ibu mau mengajarkan semuanya begini cara warna begitu ya? Iya. Mau lah Ibu nih pasti mau insya Allah. Insya Allah. Karena beliau itu benar-benar untuk keikhlasan mengajarkan banyak orang nih. Bu Endang, ilmu harus dibagi. Ke air sumur ya Bu ya? Ya. Ketika digali datang lagi. Datang lagi airnya. Datang lagi. Kalau kita merasa cukup dengan itu saja, kapan majunya? Nah gitu. Siap Bu Endang. Baik, tambah terasa nih sudah 1 jam aja kebersamaan kita nih Bu Endang. 12 kurang seperempat. Ya, lama-lama kita puasa begitu ya. Bu Endangnya puasa. Oke. Ibu Endang, mungkin kita minta closing statement di penghujung ini buat pemirsa kita. Ya, berbuatlah sesuatu yang positif, asah skill, jangan pesimis, belajar terus, jangan sampai merasa belajar itu tidak penting, tapi terus belajar dan semangat. Itu saja menurut saya, berbuat saja. Soal hasil jangan dipikirkan, pasti Allah meridhoi. Masya Allah. Baik Bu Endang, menancap sekali, menohok dan menggerakkan jiwa. Semoga mari kita bangun Indonesia Jaya, ya kan, Indonesia Raya, benar ya Bu ya. Yang terutama bagi kita di Minangkabau, banggalah dengan hasil alam yang ada, cintai dahulu wilayah kita, daerah kita, budaya kita. Siapa lagi kalau tidak kita lalu lihat peluang bisnisnya. Betul. Hanya dari kalimat batik ternyata Bu Endang mendunia. Kemana lagi kita mencari inspirasi kalau kita tidak ambil dari teori Bu Endang dan keluarga mengaduk warna-warni kehidupan. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfa Miadi. Terima kasih banyak Pak Zulfa. Sukses selalu untuk Alpen dan sukses untuk semuanya. Amin. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.